Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, senang sekali pada hari ini saya berkesempatan untuk bertemu bersama Bapak Ibu sekalian dalam rangka pelatihan sekolah penggerak. Nah, Bapak Ibu, dengan segala hormat di sini saya bukan berarti lebih tahu atau lebih pintar dari Bapak Ibu sekalian, tapi di sini saya hanya mendapatkan informasi lebih dulu dan berkesempatan untuk menyampaikan informasi ini kepada Bapak Ibu sekalian terkait pelatihan yang sudah saya ikuti mengenai program sekolah penggerak. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali pembelajaran kita, marilah kita sama-sama membuat kesepakatan belajar dulu, di mana kita bisa lihat tayangan di samping. Yang pertama, kita sepakati untuk berdisiplin Bapak Ibu. Kita sama-sama tepat waktu mengikuti segala proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua, bisa dilihat, marilah kita sama-sama untuk mematikan alat komunikasi kita agar kita nanti dapat menyerap segala informasi dalam proses pembelajaran ini. Dan yang ketiga, marilah kita sama-sama untuk belajar komunikatif. Mari kita sama-sama aktif ikut serta dalam proses pembelajaran pada hari ini. Baik Bapak Ibu, agar menambah semangat, kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan Bapak Ibu semua. Untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke Bapak Ibu sekalian semuanya, saya harap kita sama-sama bisa belajar mengenai materi yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya kita lakukan dulu ice breaking untuk menambah semangat belajar kita pada pagi hari ini. Ice breakingnya gampang sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan saya perlihatkan sebuah tampilan gambar. Kita sama-sama menebak gambar ya, untuk melatih konsentrasi dan proses analisa kita. Nah, baik Bapak Ibu, untuk gambar yang pertama, nah, bisa dilihat kira-kira gambar apa yang dimaksud. Saya hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Apa Bapak? Oke, betul sekali. Jambu batu, betul sekali. Baik, untuk tebak gambar yang kedua, siap-siap Bapak Ibu konsentrasi, perhatikan gambar yang akan saya tampilkan. Nah, ini gambarnya. Kira-kira gambar apa itu? Ayo. Di sana seperti apa ya? Apa Pak? Boleh Bu? Kupu-kupu. Oke. Kupu-kupu, apakah benar kupu-kupu? Ternyata itu gajah Bapak Ibu, seekor gajah. Baik, kita lanjut. Untuk tebak gambar yang terakhir, gambar yang ketiga, langsung saja kita tampilkan, konsentrasi. Nah, kira-kira gambar apa nih, belang-belang seperti ini? Bapak Ibu silahkan, saya hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Gambar apa Pak? Zebra. Yakin? Oke, baik. Kuda zebra ya. Kita tampilkan saja. Jawaban yang benar adalah ternyata itu seekor badak. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tidak ada benar dan salah di sini. Melihat Bapak Ibu sudah bisa tertawa juga, saya sudah senang. Itu tandanya berarti Bapak Ibu sudah siap belajar. Dan marilah kita sama-sama konsentrasi dalam pembelajaran pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian,
pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pendidikan yang memerdekakan. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi pendidikan yang memerdekakan ini diharapkan yang pertama Bapak Ibu sekalian nanti bisa menjelaskan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedua nanti Bapak Ibu dan semuanya diharapkan bisa menjelaskan apa itu konsep pembelajaran yang merdeka atau merdeka belajar. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah nanti Bapak Ibu diharapkan bisa menjelaskan atau memahami mengenai tentang capaian atau pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Hanya 3 tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu. Baik, langsung saja kita awali materi ini dengan perhatikan sebuah gambar berikut. Nah, Bapak Ibu kenal tidak siapa orang yang ada di foto ini? Betul sekali. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, kenapa saya perlihatkan foto Ki Hajar Dewantara? Nah, karena pembelajaran pada hari ini erat kaitannya dengan beliau, Bapak Ibu. Pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Mari kita lihat tayangan berikut. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Nah, baik, selesai Bapak Ibu. Videonya sangat menarik sekali.
Nah, tadi adalah video tentang pendidikan di zaman kolonial, Bapak Ibu. Nah, berikut ada beberapa pertanyaan yang boleh Bapak Ibu coba untuk dijawab bersama-sama. Pertanyaannya seperti berikut ini. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Di sini saya sudah mencatat beberapa jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Salah satunya akan saya coba bacakan. Di sini ada jawaban dari Ibu Opur Purwasih. Ya, terima kasih Bu Opur ya. Saya coba bacakan. Menurut Bu Opur tadi bahwa pendidikan zaman kolonial itu terbatas untuk golongan tertentu saja. Nah, dalam hal ini untuk yang akan menjadi pegawai saja serta pembantu dalam perdagangan saja. Itu pun hanya belajar membaca, menulis, dan berhitung seperlunya. Tujuannya untuk mempermudah kolonial, bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu menurut Bu Opur ya. Dan sedikit tambahan terkait perbedaan dan persamaannya. Perbedaan atau persamaan dari pendidikan zaman kolonial dengan pendidikan zaman sekarang menurut Bu Opur bahwa pada zaman kolonial kita bisa melihat bahwa akses untuk memperoleh pendidikan sangat terbatas dilihat dari jumlah sekolah maupun peruntukannya. Namun saat ini akses memperoleh pendidikan jauh lebih mudah asalkan kita mau mencari. Karena informasi yang tersedia sangat beragam, betul Bu. Salah satunya mungkin dari internet sekarang Bu ya. Lanjutkan, baik pendidikan di zaman kolonial maupun di zaman sekarang, keduanya sama-sama untuk menambah pengetahuan, juga keterampilan bagi para penuntut ilmu. Oke, itu mungkin dari sisi persamaannya. Baik, terima kasih jawaban yang luar biasa dari Bu Opur. Bapak Ibu beri tepuk tangan untuk Ibu Opur Purwasih. Terima kasih atas keaktifannya. Dan betul sekali Bapak Ibu, sebetulnya sudah terwakili apa yang ada di video tadi oleh jawaban dari Ibu Opur. Pendidikan zaman kolonial itu dulu memang masih bersifat kasta atau hanya diperuntukkan untuk golongan bangsawan saja. Jadi tidak merata. Nah, berbeda dengan sekarang, kalangan bawah, rakyat jelata, rakyat miskin, sampai orang kaya, semuanya sama. Kita punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Nah, itu salah satu mungkin perbedaan pendidikan zaman dahulu, zaman kolonial, dengan pendidikan di zaman sekarang. Dan sekarang pun fasilitas pendidikan kan sudah sangat canggih. Seperti sekarang yang kita lakukan, kita ada LMS, kita bisa belajar melalui aplikasi daring seperti Google Meeting, Zoom, dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita merefleksikan mengenai pendidikan di zaman kolonial, untuk pendalaman materi yang lebih lanjut, marilah kita sama-sama lihat tayangan video berikut ini. Ini ada video pendek juga. Masih Bapak Ibu kita sama-sama simak, kita sama-sama cermati. Video berikut adalah video tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Langsung saja, Bapak Ibu sudah siap? Mari kita tonton sama-sama. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman, kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi.
Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indisch Partij pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tutwuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Ya baik, sudah selesai Bapak Ibu videonya. Menarik bukan? Ya sangat menarik. Tadi adalah video pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk merefleksikan hasil video tadi, mari kita cermati pertanyaan-pertanyaan berikut Bapak Ibu dan coba kita renungkan kira-kira bagaimana relevansinya dengan video tadi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama bisa kita lihat Bapak Ibu. Saya bacakan, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pertanyaannya, bagaimana pemikiran ini dapat diterapkan di sekolah Bapak Ibu sekalian? Nah, bahwa tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun kodrat anak, Nah, baik Bapak Ibu, saya beri waktu beberapa menit, silahkan direnungkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi aktifnya. Di sini saya sudah mengumpulkan hasil refleksi, hasil jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Salah satunya bisa saya tampilkan. Nah, ada dari Pak Deden Herdiana ya. Saya coba bacakan Pak ya. Menurut Pak Deden Herdiana, bahwa pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Secara lahiriah, anak didik memperoleh kemerdekaan dalam pendidikan melalui pengajaran. Luar biasa, Pak Deden jawabannya. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Deden Herdiana. Baik, dan satu lagi boleh saya bacakan. Salah satunya di sini ada catatan dari Pak Encep. Boleh dilihat Bapak Ibu. Nah, beda lagi menurut Pak Encep.
Dari hasil video yang saya simak, menurut Pak Encep, tadi dapat disimpulkan bahwa Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang begitu berjasa dalam dunia pendidikan. Beliau mendirikan sebuah taman kanak-kanak atau taman siswa, mungkin maksudnya ya untuk berbagi kalangan masyarakat yang bersemboyan ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Sampai saat ini semboyan itu dipakai dalam dunia pendidikan. Betul sekali, luar biasa. Pak Encep, terima kasih jawabannya. Sama-sama Bapak Ibu kita beri tepuk tangan untuk Pak Encep. Iya, terima kasih Bapak Ibu sudah berkonsentrasi sejauh ini, dan saya di sini hanya memberi penguatan saja sedikit karena apa yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan semuanya itu sudah mewakili garis besarnya. Saya hanya ingin menyampaikan dua hal saja Bapak Ibu, pemikiran atau mengenai filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu, bahwa ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah bahwa Ki Hajar Dewantara menyebutkan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Nah Bapak Ibu, ini yang harus kita pahami, bahwa sebagai pendidik, pendidikan itu tidak hanya serta-merta mengenai tentang bagusnya nilai ujian anak, atau anak mengerjakan PR, anak bisa bersekolah dan lain sebagainya. Tapi lebih luas lagi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah mengenai tatanan kebudayaan. Kita itu sedang membangun peradaban Bapak Ibu. Kebudayaan yang ada di Indonesia itu benih-benihnya atau awalnya itu semuanya berawal dari pendidikan. Dan tentu saja sebagai pendidik kita ini memiliki tugas yang luar biasa mulia dan tugas yang sangat besar. Dan karena hal itu Bapak Ibu, marilah kita sama-sama semangat untuk terus membenahi mengenai kapasitas kita di dunia pendidikan pada khususnya. Dan hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan itu identik dengan perubahan. Kehidupan itu identik dengan perubahan. Perubahan itu kekal Bapak Ibu. Seperti halnya tata surya, bumi yang senantiasa berputar pada porosnya, berhenti saja dia sebentar, kacaulah sudah keadaannya. Nah, begitu juga dengan dunia pendidikan Bapak Ibu, kita harus senantiasa statis, kita harus bergerak, kita harus senantiasa berubah. Bapak Ibu jangan anti dengan perubahan, kita jalani saja dengan enjoy, dengan nyaman. Sama halnya seperti sekarang, kita sedang mengikuti pelatihan sekolah penggerak. Bapak Ibu sebagai calon-calon guru penggerak, di sini kita mari sama-sama semangat. Karena pada intinya, pada esensinya itu kita mengalami dan tidak bisa menghindari dua kodrat ya. Kodrat zaman, kodrat alam. Zaman senantiasa berubah, kodrat alam pun sama. Kita tidak bisa melawannya Bapak Ibu. Kita harus senantiasa mengikutinya, dan insya Allah dengan kekuatan, dengan semangat, dan sekarang fasilitas pun banyak tersedia. Kita tinggal mau belajar, dan ya mudah-mudahan kita bisa menjadi tenaga pendidik yang lebih profesional lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, nampaknya dari materi ke materi kita sudah bahas, sudah lumayan cukup siang juga waktu yang sudah kita lewati. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk sesi kolaborasi. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu berdiskusi dengan teman-teman, dan sebelum kita akhiri mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja tanyakan kepada saya. Kita sama-sama diskusi, kita sama-sama cermati. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai pada sesi akhir di pertemuan pembelajaran hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas perhatian dan kerjasamanya selama mengikuti program pelatihan ini. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyampaiannya banyak yang tidak dimengerti atau banyak yang kurang Bapak Ibu pahami. Namun demikian, kita mari sama-sama belajar terus, tetap semangat, dan kita akhiri saja pertemuan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bapak Ibu jangan lupa tetap memakai masker. Mudah-mudahan kita semua sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.